Informasi yang penting banget ya. Jadi juga mungkin bukan hanya ngeliat dari berapa persen sih persentasenya gitu ya Mas ya, ataupun dari Betul. nominalnya per lembar berapa sih gitu ya. Tapi tadi tuh siklus fase bisnisnya tuh di mana. Jadi kita tahu gitu ya. Jangan sampai kita nggak baca laporan keuangan gitu ya, sampai kita juga kayaknya loss gitu ya, nggak monitoring, nggak baca-baca dulu lebih detail, karena juga Betul, jadi kayak betul. di awal tuh sebelum terus gue ngarepin banget nih, ini untung gede banget karena mungkin harganya gini, pas dilihat ternyata jual aset Ya, misalkan, itu juga tadi ya alasannya harus diperhatikan juga. Ini informasinya keren banget nih ya, dapat informasi tambahan lagi nih, ini daging nih bener nih ya. betul, betul, betul. Mas, yang kedua nih, corporate actionnya yang banyak juga dia biasanya kita dengar ya, merger akuisisi. Ini apa merger akuisisi, sama atau beda nih Mas? Beda dong, beda dong. Ya, sebentar. Saya kasih sekalian saya kasih contohnya. Itu sempat kejadian beberapa kali sih di apa namanya di bursa kita gitu. Jadi Hmm, kasarnya sih yang namanya merger akuisisi itu, yang namanya merger itu A dan B jadi satu gitu. oke. Tapi kalau misalkan akuisisi A makan B gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar itu pernah dengar namanya eh Howlet sama Packard jadi HP gitu loh. Atau mungkin pernah dengar yang namanya Mandiri gitu kan. Mandiri itu kan Hmm. gabungan dari dulu itu tahun 98 Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim juga Bapindo gitu. 98 kalau nggak salah ya 97 gitu. Jadi Ada yang lebih kekinian Mandiri nggak? itu gimana? Ada yang lebih kekinian nggak contohnya? Tahun berapa? Itu Apa ya? 98 ya? 2000-an 98. gitu. 2000-an kayaknya Ada kayak sih, ada. Niaga Mas, CIMB Niaga itu Iya, masuknya saya Niaga gitu. Terus ya. mungkin 2019 mungkin pernah dengar Bank Agris sama Bank Mitra Niaga gitu kan. Dan Oke. jadi itu contohnya ya, sebenarnya itu kan yang saya Hmm, Mandiri itu paling terkenal tuh gitu. Jadi contohnya ya. si Bank Agris sama Bank Niaga itu jadi salah satunya itu hilang sahamnya gitu. Jadi teman-teman Oke. misalkan punya nih salah satu saham AGRS atau Bank Hmm, Niaga, Mitra Niaga itu kode tigarnya Naga, udah nggak ada gitu. Jadi misalkan teman-teman punya Bank Naga nih gitu kan. Terus si Bank Naga sama Bank AGRS itu merger gitu. Jadi merger. nanti bakal ada satu entity and surviving entity gitu. Jadi teman-teman bisa lihat lagi nih, bukan lihat ya, maksudnya biasanya sih surviving entity-nya itu ditentukan dari sananya gitu. Kita nggak bisa protes gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sahamnya Bank Mitra Niaga atau Naga, nanti tuh bakal ditukar nih gitu. Misalkan jadi setiap satu saham Bank Naga bakal jadi 5 saham AGRS gitu. Jadi teman-teman nanti di portofolio itu berubah, bukan Naga tapi jadi AGRS. Misalkan teman-teman punya Oke. 100, dia itu jadi 500 lembar Bank AGRS. Kurang lebih seperti itu. Hmm, Itu kalau si yang namanya tadi apa merger. Nah, yang menarik itu oke. kalau misalkan akuisisi ini. Hmm, Akuisisi itu biasanya sih gini nih, gitu. Harganya bakal naik tinggi banget gitu kan. Jadi oke. teman-teman bisa ngelihat siapapun yang ceritanya diakuisisi itu harganya naik berkali-kali lipat, bisa mungkin 200, Oke. 300, 400% gitu. Jadi Hmm, biasanya sih yang namanya akuisisi itu kan ada tadi saya bilang apa ya contohnya kasar ya. Si A dimakan si B, B-nya hilang, dia jadi di bawahnya si A. Dan contohnya sih yang paling terkenal itu dulu HM Sampurna itu dimakan, ya. maksudnya diakuisisi sama Philip Morris. Nah, itu kan jadi harganya teman-teman bisa ngeliat harganya naik. Terus juga Bank Danamon Hmm, diambil sama MUFG, itu juga harganya dari 3.000 kalau nggak salah sempat jadi tertingginya di 10.000, 3 kali lipat. Terus juga ada Semen Holcim SMCB dimakan sama SMGR, itu juga naiknya dari 400 sampai 2.000 sekian, 5 kali lipat. Dan oke. yang terakhir sih Wow. yang gosip maksudnya kan kita belum tentu ketahuan ya apakah ini jadi atau enggak. Si Bang Panin itu katanya mau diakuisisi, teman-teman bisa lihat harganya juga udah lumayan naik kan, itu baru gosip loh gitu. Dan yang menarik adalah biasanya sih setiap yang namanya akuisisi itu bakal di apa ya namanya ya, bakal diikuti dengan aksi namanya tender offer gitu loh. Jadi setelah akuisisi Nah, beres ada namanya tender offer, dan oke. tender offer itu biasanya sih terjadi, bukan apa ya, bukan terjadi ya, biasanya sih itu di harga atas gitu. Jadi misalkan harganya 1.000 nih gitu kan, biasanya tender offer di harga 1.200 gitu misalkan, rata-rata tertinggi. Contohnya yang paling terbaru mungkin teman-teman lihat ada namanya Bovin tuh, BNI Finance, dia kan diambil oleh pemiliknya Adaro, Boy Tohir kalau nggak salah. Dan si Boy Tohir itu melakukan
tender offer di harga 1.200. Dan ini cukup menarik sih gitu kalau misalkan teman-teman apa ya namanya ya, ini lanjutan ya dari akuisisi kasus ke akuisisi ke tender. Biasanya tender offer itu ada waktunya lumayan panjang gitu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau jual sahamnya itu bisa melalui tender offer gitu. Jadi yang menarik adalah kalau misalkan ternyata harga sahamnya itu di bawah harga tender offer, udah itu beli aja tutup mata gitu loh. Jadi misalkan harga ada tender offer di harga 1.200 gitu ya, harganya itu masih 1.100, ya teman-teman beli aja gitu. Terus teman-teman cuma tinggal merepotkan diri sedikit gitu, ngurusin telepon ke sekuritas teman-teman, saya mau ikut tender offer bla 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 gitu. Jadi tutup mata apapun yang terjadi gitu. Teman-teman laku tuh si saham yang teman-teman beli di harga 1.100 di harga 1.200 gitu. Jadi dan praktikal implikasinya gitu, praktikal use-nya itu adalah si harga tender offer itu bisa dijadikan sebagai support sangat kuat gitu loh. Jadi udah mendekati harga tender offer, masuk aja gitu. Ntar harganya biasa ada ribu naik lagi gitu. Jadinya buat teman-teman gitu, kalau ada tender offer itu bisa diperhatikan baik-baik nih gitu. Oh harganya, kok masih harganya di bawah tender offer? Masuk aja gitu. Ntar teman-teman jualan waktu pas harganya di atas gitu. Merger akuisisi. Asik. Jadi belajar tentang merger dan akuisisi itu dua hal yang berbeda, plus dapat lagi informasi kelanjutan akuisisi tentang tender offer tadi ya. Jadi kita udah nambah nih ya kan pengetahuannya tentang akuisisi. Ini juga Mas, ini mungkin yang keempat ya, corporate action yang keempat. Banyak banget nih yang nanya tentang buyback. Ya, buyback ini seperti apa? Sebetulnya buyback itu kan kondisi awalnya sama kayak kita beli saham gitu, tapi yang beli saham emitennya gitu loh. Jadi kan dibeli lagi sama emitennya itu kan iya sama aja sih kayak kita gitu kan, kayak investor dia beli saham, ada saham menarik harganya turun. Dan yang menjadi kasarnya, yang menjadi perhatian itu adalah emiten itu kan pasti tahu ya apa dalaman emitennya gitu. Benar. Jadi biasanya sih buyback itu terjadi saat harganya turun terus gitu loh. Dan si emiten tuh merasa bahwa kayaknya harga gue nggak semurah ini gitu, ini murah gitu loh, jadi makan aja dulu lah gitu. Dan sejauh yang saya tahu biasanya sih kalau emiten habis buyback itu harganya naik gitu. Kenapa ya? Karena itu kan menimbulkan sebuah persepsi bahwa harganya itu udah kemurahan, emitennya aja mau buyback gitu. Jadi biasanya ada dorongan apa ya namanya ya, kan yang namanya pergerakan harga saham itu kan ada fear, ada optimis gitu kan. Biasanya sih buyback itu pas lagi fear-fearnya gitu. Terus emiten melakukan buyback, investornya kayak di apa ya, ditampar, ini tuh sadar dong gitu, sadar jangan takut doang gitu. Sadar gitu, jadinya oke, ini kayaknya udah itu. Jadi investor menjadi lebih rasional aja gitu, nggak sekedar ya gitu ya. Betul. Dan yang menarik adalah biasanya ini yang saya lihat pengalaman secara empiris gitu. Jadi emiten gitu yang melakukan buyback biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga yang cukup signifikan pada 1 tahun atau 2 tahun sesudahnya gitu loh. Jarang banget ini kalau yang catatan saya ini cukup lama ya gitu ya. Jadi dari 19 emiten itu cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 19 emiten hanya 7 emiten yang harganya di bawah harga buyback gitu. Itu periode 2014, 2003. Itu kasus lama sih, case lama gitu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat case yang sekarang gitu kan, contohnya kayak Adoro dia buyback, harganya dia jualnya harga tinggi. ITMG dia buyback, terus sekarang dia jual di Harum buyback di 1.000, dia jualan lagi di harga kemarin di 10.000 sampai 10 kali lipat gitu. Jadi teman-teman bisa memperhatikan nih buyback gitu. Kalau misalkan emitennya sudah melakukan buyback, itu berarti menandakan bahwa fundamental perusahaannya itu tidak sejelek itu gitu. Jadi teman-teman bisa tenangkan pikiran, bisa clear bisa mencapai bisa melakukan riset lagi nih gitu. Kira-kira harga segini tuh murah atau mahal gitu. Jadi buka lagi laporan keuangannya, buka lagi risetnya, cari riset tentang sektor terkait gitu. Jadi teman-teman bisa menilai dengan baik gitu, bisa melihat bahwa seharusnya harga emiten ini tuh tidak semurah ini gitu. Ini adalah kesempatan beli gitu. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini kayaknya corporate action ini harus ada series kedua Mas Abraham ya. Ini lebih dalam ya.
Ini baru Iya, iya, part iya. satu nih, baru seri satu ya. Nanti ada series 2 Iya. ya. Karena masih banyak juga tuh kayak misalkan kita bikin kasih ini ya, biar kepo ya, ada kayak private placement, lalu juga stock split belum dibahas loh. Jadi kayak reverse stock split juga ada gitu ya. Itu kayaknya buat series 2 ya Mas Abraham ya. Itu deh harus ini dijadwalin lagi nih. Boleh, boleh, Karena ini boleh, udah boleh. ya, series 2 ya di Sobat IDX ya. Nanti kita akan bahas lagi nih untuk corporate action yang tadi ya, yang belum dibahas. Tadi baru beberapa poin aja yang dibahas sama Mas Abraham ya. Tadi kayak seperti misalkan ada RUPS, ada dividen, lalu ada merger akuisisi dan juga tender offer yang terakhir tadi ya tentang buyback ya. Nanti series 2 kita biar lebih kekepoannya lebih meningkat, jadi di hold dulu ya. Hold Baik, dulu baik, untuk baik. series Boleh, kedua boleh, di IG boleh. Live. Iya, nah kita masuk ke Q&A ya, Mas Abraham ya. Ini juga sudah Boleh, mulai boleh. banyak sebenarnya ya, karena juga mungkin banyak juga yang punya pengalaman juga gitu ya, terus belum tahu juga. Kayak Mas Abraham udah pernah ikutan RUPS, mereka belum gitu kan, juga pengen tahu gitu ya. Nah ini pertanyaannya nih pertama ya dari Afri Fahnur. Eh, Halo Kak, mengapa sih perusahaan harus melakukan corporate action? Apakah bisa jika kita membeli emiten yang hampir kolaps tapi fundamentalnya bagus? Nah ini gimana nih? Sebetulnya ya, aksi korporasi itu kan ada banyak cara ya gitu. Jadi kalau misalkan perusahaannya mau kolaps sih ada beberapa kasus gitu kan. Perusahaannya kolaps, contohnya ekuitasnya negatif gitu kan. Ekuitas negatif itu berarti kan ya kalau kita beli saham itu kita cuma kebagian ampas doang gitu loh. Kita bayar utang segala macam dan kita tidak mendapatkan aset yang seharusnya kita dapatkan. Itu ada beberapa banyak emiten yang ekuitasnya negatif gitu. Setahu saya, yang saya apal ya, saya tahu itu CMPP gitu. Nah, uh, bagaimana sih kira-kira gitu buat buat si emiten itu supaya menyembuhkan ekuitas negatif, dan itu dia harus melakukan aksi korporasi, yaitu dengan melakukan right issue gitu loh. Jadi dia harus injek modal kan. Kalau misalkan nih gitu kan teman-teman punya bisnis, terus bisnisnya rugi gitu kan, terus cash perusahaannya nggak habis, terus karyawannya teman-teman bilang, bagi duit lah, gue udah waktunya gajian nih gitu kan. Nah teman-teman lihat duit cashnya kosong gitu kan, apa yang teman-teman lakukan gitu kan? Teman-teman ambil duit sendiri, masukin ke bank, terus dari banknya ditransfer masing-masing ke rekeningnya karyawan teman-teman. Nah yang teman-teman lakukan itu sebetulnya red issue gitu, menambah modal. Dan tapi karena itu kan perusahaannya perusahaan teman-teman sendiri gitu kan ya, jadi teman-teman bisa langsung masukin, gak usah pakai persetujuan orang lain. Tapi kalau misalkan nih gitu kan, ada contohnya saya dan Bulina gitu kan, Bulina gimana nih, perusahaan kita nggak punya duit buat bagi apa, buat bayar gaji atau buat bayar THR lah gitu lah ya gitu. Terus Bulina mau injek nggak gitu, misalkan Bulina, oh nggak, saya nggak mau injek gitu, udah biarin aja, apapun yang terjadi terjadilah gitu kan. Terus saya merasa bahwa saya punya attachment nih sama bisnis kita gitu kan. Oke Bulina, saya injek lagi ya misalkan 1 juta. Nah 1 juta itu kan bakal masuk ke bagian saham, itu bagian saya kan. Jadi kepemilikan saya itu menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan Bulina gitu loh, karena saya nambah injek 1 juta. Nah kurang lebih seperti itu gitu. Jadi dengan melakukan injek saham, injek dana, perusahaan dapat cash dan saya dapat saham. Dan teman-teman yang lain kalau misalkan nggak mau ikut red issue gitu atau apapun itu, sebenarnya nggak masalah juga gitu loh, tinggal nggak usah ditebus aja kan. Dan dampaknya itu adalah kepemilikannya berkurang, terdelusi. Itu red issue. Begitu juga contohnya ada kayak lagi nih, kayak tadi mungkin ada tadi kita belum bahas stock split ya. Iya, biasanya yang kalau perusahaan mau kolaps itu biasanya sih injek dana sih gitu. Jadi buat menyelamatkan perusahaannya tersebut dia harus injek dana. Tapi kalau misalkan perusahaannya nggak kolaps, ya itu lebih apa ya, lebih ke buyback, lebih ke stock split gitu. Bagi dividen itu adalah ciri-ciri perusahaan-perusahaan yang makmur gitu loh. Jadi buyback itu kasarnya harga sahamnya turun tapi perusahaan makmur, punya cashnya banyak. Bagi dividen itu perusahaan yang makmur, terus dia mau bagi-bagi dividen, mau bagi keuntungan buat buat investor ya. Stock split itu juga perusahaan makmur, harganya ketinggian nih, tapi masih banyak peminatnya. Di stock split lah dia jadi harganya lebih murah supaya investor-investor yang modalnya lebih kecil itu dapat ikut berpartisipasi gitu. Tapi kalau
Biasanya sih, biasanya kalau yang emiten collapse itu urusannya soal injek dana gitu. Biasa collapse tuh Hmm. gak jauh-jauh dari private placement, gak jauh-jauh dari right issue gitu. Jadi kalau collapse biasanya cuma dua ini doang sih yang apa namanya ya, yang emang ya opsi korporasi yang Dilakukan ada lah tuh. ya. Iya gitu. Jarang Oke. sih kalau misalkan perusahaan mau collapse terus fundamentalnya bagus itu jarang gitu. Jarang banget. Hmm. Jarang. Oke. Biasanya kalau emang perusahaan mau collapse tuh ya utangnya di mana-mana gitu kan. Jadi ya kurang kurang oke sih Bu gitu. Kalau Ya. misalkan Hmm. perusahaan collapse. Ya, laporan keuangan sama analisa fundamental lah ya, itu ya bisa ngeliat lah ya, Mas ya. Iya, iya. Oke, siap. Ini juga nih pertanyaan dari Mbak Sherly nih. Ini mungkin udah dibahas ya, tapi mungkin dibahas lagi Mas Abraham ya. Kenapa sih setelah pembagian dividen itu harga sahamnya turun? Iya. Nah, ini juga tadi ya, kalau mau RUPS biasanya naik gitu ya. Pas setelah bagian dividen, agenda dalam RUPS ternyata turun. Nah, ini gimana nih ceritanya? Korelasinya. Betul. Korelasinya. Ya gitu kan. Jadi contohnya kenapa sih setelah bagi dividen terjadi gap down Harganya harganya turun. turun? Nah, itu terjadi karena perusahaan mengeluarkan sejumlah uang sebesar harga, maksudnya sebesar harga pembagian dividen itu ke investor gitu kan. Jadi misalnya secara keseluruhan aset perusahaan itu 1 miliar gitu kan, dia bagi dividen sebesar 100 juta gitu. Jadi kan nilai perusahaannya itu ditarik tuh dari 1 miliar, cashnya diambil 100 juta, nilai perusahaannya kan cuma 900 juta kan, 100 jutanya itu dibagikan kepada si investor. Makanya jadi karena nilainya berkurang sebanyak 100 juta gitu, kan harus ada adjustment nih gitu kan, secara harga dibagi ke per lembar sahamnya gitu. Jadi emang dibukanya itu langsung langsung gap down ya karena hal tersebut gitu loh. Jadinya gak usah apapun yang terjadi gitu, nggak mungkin perusahaan bagi dividen terus harganya gap up gitu, karena ya kan asetnya perusahaan aja berkurang gitu, nggak mungkin harganya naik, pasti dia sesuaikan di adjustment supaya harganya turun gitu. Jadi biasanya semakin gede dividennya, makin gede itu turunnya. Dividen 50%, ya udah ARB 7 hari berturut-turut itu. 7%, 7%, 7%, 7%, 7%, kayak Oke, gitu. jadi kayak Jadinya menyesuaikan gitu nggak sih Mas maksudnya? betul-betul menyesuaikan. Jadi kan harga di apa ya? Harga di market itu kan menyesuaikan antara aset perusahaan dibagi dengan jumlah saham beredarnya gitu kan. Misalkan Hmm. teman-teman mau dapat dividen 100 per lembar, ya berarti secara harga ya dia juga harus turun 100 poin dari harga penutupan cum date-nya gitu. Oke. Nah ini juga beberapa sih sama ya, mungkin belum kebayang gitu ya korelasinya. Kalau mau RUPS ini kenapa sih perusahaan ini misalkan harga sahamnya naik gitu ya, setelah dividen kenapa sih gitu ya, kok jadi malah turun, Benar-benar. bukannya dia positif kan kinerjanya, laporan keuangannya bagus, banyak persentase yang dibagikan gitu kan. Ternyata banyak ya histori-histori yang mungkin jadi membuka pandangan dan mata kita juga nih Mas gitu ya. Jadi juga bukan cuma lihat dasarnya doang, tapi ternyata dalam-dalamnya tuh harus ini proses ya, proses dan pengalaman nih kayak Mas Abraham yang udah berapa tahun gitu kan di market, ini udah kayaknya Betul, betul. jadi mungkin sejarah yang berulang nggak sih, atau mungkin alasan yang sama gitu Mas untuk setiap emiten Iya, kenapa melakukan ini gitu kan?